semua. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pelayaran datar, melanjutkan pelajaran-pelajaran kita sebelumnya pada saat tatap muka di kelas. Materi pada hari ini adalah penentuan posisi kapal. Mengapa pentingnya kita untuk menentukan posisi kapal tersebut? Ada beberapa hal terkait dengan mengapa kita perlu untuk menentukan posisi kapal. Yang pertama, untuk menentukan arah-arah titik yang ingin kita tuju. Misalkan kita kapal ikan, kapal penangkap ikan, ingin bergerak atau berlayar menuju fishing ground. Jadi kita harus tahu titik berikutnya yang ingin kita tuju dengan mengetahui posisi kita saat ini. Kedua, menghindari rintangan dan bahaya lainnya. Rintangan dan bahaya ini banyak di laut yang harus kita hindari. Misalkan daerah yang kedalamannya rendah atau surut, atau daerah yang ada ranjau, bisa juga berupa kapal tenggelam, bahkan pulau atau tanjung, itu termasuk rintangan atau bahaya yang harus kita hindari pada saat berlayar. Selanjutnya, menentukan haluan dan laju atau trek pelayaran. Kalau kita untuk merencanakan pelayaran, itu kita harus berpikir membuat garis atau trek pelayaran yang paling aman, paling cepat. Artinya kita bisa sampai dengan selamat dan juga cepat. Jadi kita buat itu treknya sesingkat mungkin. Selanjutnya, menentukan posisi duga. Posisi duga itu posisi kita pada saat kita berada sekarang di mana. Menentukan waktu tiba. Misalkan kita mau ke pelabuhan lain atau di fishing ground, jam berapa kita harus tiba di sana, itu kita bisa prediksi dengan kita mengetahui posisi kita saat ini. Selanjutnya, penentuan arus yang dialami ini juga penting untuk pelayaran. Seorang navigator harus memperhitungkan arus. Selanjutnya, penentuan posisi dengan membaring. Apa itu membaring? Membaring adalah mengambil arah suatu benda dari kapal lalu melukiskan sebuah garis di peta. Nah, kita membaring itu harus di atas peta. Jadi kita mengambil arahnya itu berupa sudut sesuai dengan yang kita pelajari, penjuru mata angin, utara, timur, selatan, barat, dan bagian-bagiannya ada beberapa derajatnya arah tersebut. Nah, membaring itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, titik atau benda yang kita baring harus benda yang dikenali dan terdapat di peta. Artinya bisa pulau, bisa suar, bisa tanjung, dan tidak boleh kita untuk membaring kapal lain karena kapal tersebut sifatnya tidak menetap. Dua, alat pembaring penjara celah harus terpasang dengan baiknya. Kalau kalian belajar kompas, di atas kompas tersebut ada namanya penjara celah, pengeker.
dengan itu kita menembak benda yang kita tuju, kemudian kita lihat arahnya berapa derajat. 3. Baringan harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Untuk menghindari kesalahan harus dilakukan cermat dan teliti. Di kapal harus orang yang paham. Koreksi digunakan harus terpercaya. Ada koreksi total, sembir, dan sebagainya. Kelima, titik. Benda yang dikenali dengan jarak yang lebih dekat. Artinya kita membaring itu semakin dekat benda yang kita baring jaraknya dengan kapal kita semakin baik, karena terlihat semakin jelas. Selanjutnya macam-macam garis baringan. Garis baringannya ada baringan sejati, baringan magnetik, baringan pedoman. Pengertiannya, kalau sejati, sudut antara utara sejati dengan garis baringan hitung utara ke kanan. Kalau magnetik, sudut antara utara magnetik dengan garis baringan sama dihitung dari utara ke kanan. Baringan pedoman, sudut antara utara pedoman dengan garis baringan dihitung dari utara ke kanan, artinya searah jarum jam. Nah, ini contoh garis-garis baringan bagaimana sebelumnya sudah kita pelajari. Kita mengenal namanya ada SMP, utara sejati, magnetik, dan pedoman. Ini selalu seperti ini selama positif, nilainya positif. Kecuali kalau nilainya negatif, dia akan bisa berada di sebelah kiri. Jarak antara sejati dan utara magnetik ini namanya variasi. Sedangkan jarak antara utara magnetik dan utara pedoman namanya deviasi. Sedangkan penambahan dari variasi dan deviasi ini namanya sembir. Ini garis hijau-hijau. Untuk garis baringannya, baringan sejati garis merah, di mana sudut antara utara sejati dengan garis baringan. Baringan magnetik garis kuning, sudut antara utara magnetik dan garis baringan. Selanjutnya begitu juga dengan baringan pedoman, sudut antara utara pedoman dengan garis baringan. Ini rumusnya, baringan sejati sama dengan baringan pedoman tambah sembir, di mana sembir itu adalah variasi dan ditambah dengan deviasi. Kalau untuk mencari baringan sejati sama dengan baringan pedoman tambah variasi tambah deviasi. Untuk mencari baringan pedoman sama dengan baringan sejati dikurang sembir, dan untuk mencari baringan magnetik sama dengan baringan sejati dikurangkan variasi. Contoh soal. Jadi ada sebuah kapal sedang berlayar di laut, telah membaring pulau A, didapatkan baringan pedoman sebesar 220 derajat, di mana variasi di peta nilainya plus 3 derajat dan vektor deviasi menunjukkan plus 2 derajat. Hitung dan lukislah sembir baringan magnetik dan baringan sejatinya. Menjawab, kita tinggal masukkan tadi. Karena variasi dan deviasi diketahui, di sembir langsung saja variasi 3, deviasi 2 sama dengan plus 5. Selanjutnya kita mencari baringan sejati sama dengan baringan pedoman tambah variasi tambah deviasi. Bisa juga dengan baringan pedoman ditambah sembir. Jadi 220 tambah 3 tambah 2 sama dengan 225. Baringan magnetik langsung kurangkan baringan sejati dikurang variasi. 225 yang kita dapat